Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Qad kuntu dulan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fasadin miyadi. Ya rahmatan lil alamina wat tamam wa kullu khairin minka wan najah wassalam. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Mahmudu anta rasulun wa nabiyyun ummi wa ana zalumun wa jahulun ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi adrikni anta rasulullah haqqan wa rabbini wal ahla wal aulada wal lad'amila bil wahidiyati bi fadli bil ula. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi idnillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir tahwahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu yang kita makmumi dan kita taati. Ibu Nyai radhiyallahu anhu ahlal bait yang kami muliakan, Bapak pejabat pemerintah Kabupaten Nganjuk, wabil khusus Bapak Bupati yang kami hormati, Khodimul Wahidiyah Kabupaten Kota Kecamatan dan imam-imam jamaah seprovinsi Jawa Timur yang kami hormati, para alim ulama, tamu undangan yang kami hormati pula, hadirin hadirat mujahidin mujahidat yang kami hormati, panitia penyelenggara Mujahadah Nisfus Sanah Provinsi Jawa Timur, dan penata acara yang kami taati. Untuk hamdalah, sholawat dan salam hormat, takziman wa mahabbatan kepangkuan beliau Ghausyatul Zaman radhiyallahu an. Izinkan kami makmum petugas yang terdahulu. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang kita amalkan ini dan yang kita perjuangkan ini sholawat Wahidiyah. Sholawat Wahidiyah ini sebagaimana kita pahami bersama, ditaklif, dikarang
oleh Hadratil Mukarram panjenenganipun Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Kota Kediri. Mengapa sholawat wahidiyah kita amalkan? Dan mengapa sholawat wahidiyah kita perjuangkan? Hadirin hadirat yang kami hormati, sholawat wahidiyah bila kita amalkan dengan tekun sebagaimana ketentuan kita yaumiyah, usbuiyah, syariah dan seterusnya, akan diberi anugerah karomah oleh Allah yang sangat agung sekali, sangat agung sekali hadirin hadirat, yang mana karomah agung tersebut sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dimanapun berada. Dan karomah itu bukan sebuah janji, tapi benar-benar terbukti, sehingga kita yang dari jauh pada malam hari ini dengan ikhlas hadir di tempat ini, karena kita bersama-sama merasakan karomah agung tersebut hadirin. Yang karomah itu sekali lagi sangat dibutuhkan oleh siapapun manusia dan dimanapun mereka berada. Hadirin hadirat yang kami hormati, sholawat wahidiyah bila kita amalkan dengan tekun, kita akan dibawa oleh sholawat wahidiyah itu, kita akan dihantarkan oleh sholawat wahidiyah itu, bertemu seorang guru rohani yang kamil mukamil, bertemu memahami secara musyahadah. Musyahadah itu berarti membuktikan, bukan sekedar kepercayaan, apalagi sebuah ilusi, khayalan yang dipaksa-paksakan untuk diimani dan dipercayai. Bukan demikian hadirin. Sholawat wahidiyah memberi kepada kita memahami seorang guru rohani yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebelum membahas itu, mohon izin kami sedikit memberi gambaran. Di dalam dunia ini Allah telah menghendaki, sunnatullah, hukum alam telah menentukan bahwa setiap lingkungan, setiap daerah pasti ada manusia terpilih yang ditugaskan oleh Allah, diberi amanat oleh rakyat untuk memajukan lingkungan, untuk menolong lingkungan. Kalau kita gambarkan, maaf ini sebagai contoh, di Nganjuk pasti ada manusia terbaik yang terkenal dengan Nganjuk 1, Bapak Bupati. Yang Bapak Bupati ini mampu menolong rakyat seluruh Nganjuk dimanapun berada di kota dan di pelosok gunung dengan kekuasaannya itu. Begitu pula tingkat Jawa Timur. Maaf kalau di sini mungkin Pak Novi namanya. Kalau tingkat Jawa Timur ada Jatim 1. Tidak mungkin tidak almarhum ganti. Dalam istilah kita lengser ke Prabuan Gantos. Kalau sekarang insya Allah kalau tidak salah Ibu Khofifah yang bertanggung jawab memajukan daerah Jawa Timur, baik dari pelosok dan kota-kota yang terbesar di Jawa Timur. Tidak ada yang ketinggalan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Begitu pula di Indonesia ini, tidak mungkin tidak tanpa ada RI 1, Presiden Republik Indonesia, yang sekarang diemban oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo.
Tidak mungkin tidak. Yang mana bertanggung jawab memajukan, membantu, menolong rakyat Indonesia seluruh pelosok gunung, desa, dan kota. Demikian pula hadirin dalam alam batiniah. Dalam alam batiniah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menentukan sunnatullah, hukum alam batiniah. Ada satu manusia yang istilah Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia jagat raya satu. Istilah ini dulu istilah yang disampaikan Nabi Ibrahim dalam kitab Hilyatul Auliya. Itu diterangkan ketika Nabi Ibrahim munajat kepada Allah, Ilahi anta wahidun fis sama wa ana abduka wahidun fil ardi. Ya Allah, Engkau Maha Esa di angkasa dan aku satu-satunya manusia di bumi yang Engkau percaya, yang Engkau pasrai mewakili kekuasaanmu. Nabi Ibrahim waktu itu menjadi manusia jagat raya satu. Begitu pula para nabi, para rasul. Begitu pula Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dalam munajatnya juga demikian. Ilahi anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Ya Tuhan, Engkau Maha Esa di dalam alam gaib dan aku manusia jagat raya di bumi ini, ya Tuhan kami. Hadirin yang kami hormati. Jadi di dalam alam ini secara batiniah ada satu manusia yang dikehendaki Allah disebut jagat raya satu, istilah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kitab Hilyatul Auliya juz 1 halaman 19 menerangkan setiap saat adanya manusia jagat raya satu. Sabda Rasulullah dalam hadis sahih. Hadirin yang kami hormati, manusia jagat raya satu ini jasmaninya seperti kita, tubuh ya kecil, kadang ya sakit, ya flu dan sebagainya. Namun rohaninya tidak seperti kita, hati-hati. Kekuasaannya, karomahnya tidak seperti kita, hati-hati. Rohaninya dikehendaki Allah memenuhi jagat raya. Dimanapun muridnya, senantiasa tidak sendirian, senantiasa bersama manusia jagat raya satu. Dalam istilah tasawuf disebut Sultanul Auliya, Gausul Zaman, Qutbul Aqtab, Qutbud Dunya, Wali Kutub, dan istilah-istilah yang lain. Hati-hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih bersabda, Inna min khiyari ummati, sesungguhnya umatku yang terpilih, yang terbaik, ajsaduhum, jasadnya, fil ardi, di dalam bumi, di Nganjuk atau dimanapun, atau di Kediri, jasadnya seperti kita di bumi. Namun sabda Rasulullah, wa a'yunuhum fis sama, relung hatinya di angkasa, hati-hati. Relung hatinya di angkasa, hati-hati. Lanjutan sabda Nabi, wa aqdamuhum fil ardi, tapak kakinya, delamaanipun fil ardi, di dalam bumi. Namun wa qulubuhum fis sama, sanubarinya, hati-hati. Sanubarinya di cakrawala jagat raya, hati-hati. Bahkan hati-hati, Nabi bersabda lanjutannya, anfusuhum fil ardi, pribadinya di dalam bumi. Namun wa afidatuhum, sanubari lerong hatinya, tahtal arsy, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini, jagat raya satu ini, melingkupi jagat raya ini, hati-hati.
Sejak dulu sampai sekarang Allah menghendaki ini. Di dalam kitab Al-Yawaqid juz 2 ketika membahas Ghaus. Wa syurutuhu ayakuna fi hadadar mawjudan bi jasadihi wa ruhihi wa haqiqatihi. Syarat yang telah ditentukan oleh Allah keberadaan Sultanul Aulia secara jasmani, tidak sebagaimana anggapan kita, hanya secara rohani. Kita sering salah pengertian. Ratu Newali tetap Syaikhul Qadir, bahkan di antara kita tetap bahayai katanya menyalahi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi jasadihi, dengan jasmaninya, jasadnya, wa ruhihi, dan jiwanya, wa haqiqatihi, dan hakikatnya. Bagaimana hakikatnya? Rohaninya memenuhi jagat raya. Hadirin hadirat yang kami hormati, namun yang perlu diketahui, sebelum perjuangan Wahidiyah, sebelum Bahyai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu ditemui Rasulullah agar mentaklib salat Wahidiyah, keberadaan beliau ini sangat sukar dipahami, sangat sukar dipahami, sehingga sedikit sekali orang yang mengerti siapa dan bagaimana Sultanul Aulia itu. Mengapa sukar diketahui? Karena keberadaannya dan tugasnya di alam gaib, di alam gaib yang akal manusia mudah mengingkari. Karena akal manusia tidak mampu membuktikan setinggi apapun intelektualnya, S3, S4, S10 pun maaf ibarat, tidak akan mampu membuktikan. Indranya pun tidak mampu membuktikan, walau dibantu peralatan secanggih apapun. Sehingga sukar dipahami. Lain itu pula yang kedua, karena Ghausuz Zaman, Sultanul Aulia, manusia jagat raya satu. Sebelum perjuangan Wahidiyah, Allah menghendaki kebanyakan merahasiakan diri. Kebanyakan tidak menampakkan diri. Allah menghendaki demikian. Sehingga hadirat, Sultanul Aulia yang sangat masyhur, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, ketika masa hidupnya yang memahami beliau Sultanul Aulia, yang musyahadah, membuktikan dituntun oleh Rasulullah hanya 7 manusia. Diterangkan dalam kitab Tobaqatul Kubro, hanya 7 manusia yang memahami keberadaan Sultanul Aulia. Karena memahami Sultanul Aulia kalau tidak kasyaf tidak bisa, kata dia. Kalau sekedar percaya, satu contoh, Wali Songo itu wali. Tapi kalau kita ditanya dari mana sampean percaya, kita tidak bisa bercerita. Ah, itu kata buku, itu kata kiai, itu kata guru agama saya, kata sejarah. Begitu pula, Anda kita yakin Syaikhul Qadir Jailani Sultanul Aulia, dari mana Anda yakin? Kita akan menjawab, saya hanya kata buku, saya hanya kata guru agama saya hanya kata ustadz saya, yang mana saya dilatih ila hadrati Sultanul Aulia. Itu terus menerus yang kami warisi. Jadi kami mengerti hanya sebuah informasi. Itu sebelum perjuangan Wahidiyah. Hadirin hadirat yang kami hormati, kebanyakan merahasiakan diri. Imam Syadzali di dalam kitab Tobaqatul Kubro, hanya 40 orang terbanyak sebelum perjuangan Wahidiyah, hanya 40 orang
40 orang ini ditemui oleh Rasulullah. Pada umumnya yang memberitahu kalau itu Sultanul Aulia, mayoritas informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ru'yah solihah. Makanya Nabi bersabda, siapa yang mimpi ketemu aku pasti bertemu aku secara hakiki. Setan tidak mampu menjelma sebagai aku. Hadis mutawatir, banyak rawi-rawi hadis menceritakannya. Karena mukjizat Rasulullah di antara yang paling agung sampai sekarang mampu membimbing, memberi petunjuk kepada umatnya untuk meluruskan iman dan untuk membenarkan dan menguatkan pemahaman-pemahaman. Mimpi, umpama kita bertanya, kok mimpi? Iya, hati-hati loh. Adzan iqomah itu mimpi asal mulanya. Lihat hadis Bukhari. Mimpinya sahabat Umar bin Khattab, mimpinya Abdullah bin Zaid. Mimpi ada orang adzan, akhirnya matur ke Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah. Islam tidak melupakan mimpi selama mimpi datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syadzali 40 orang hadirin. Bahkan ada yang Sultanul Aulia tidak ada yang tahu kecuali satu muridnya, Syekh Ali Al-Khawas hadirin. Syekh Ali Al-Khawas ini Sultanul Aulia yang almarhum 950 Hijriah. Syekh Qadir 565. Jadi kalau ada orang mengatakan Raja Wali hanya Syekh Qadir, maaf, ada kitab yang tertinggal dibaca, ada kitab agama yang tertinggal dibaca. Hadirin yang kami hormati, Imam Ali Al-Khawas, gurunya Imam Asy-Sya'rani, lahiriahnya penjual kurma di pasar, hati-hati loh. Lahiriahnya penjual kurma di pasar. Ternyata Sultanul Aulia, ternyata beliau ini pengendali jagat raya, hati-hati loh. Hanya Imam Sya'rani yang tahu, beliau adalah pelanjutnya. Beliau adalah yang meneruskan. Biasanya yang merahasiakan diri, pelanjutnya pasti tahu. Hadirin hadirat yang kami hormati. Namun atas anugerah Allah, semenjak lahirnya sholawat wahidiyah, Allah memberi kemudahan. Allah memberi kemudahan hadirat. Siapapun pengamalnya akan dituntun Rasulullah, akan dituntun Rasulullah hadirat, memahami Sultanul Aulia. Hadirin hadirat yang kami hormati, semenjak perjuangan wahidiyah, Allah mengendaki Gausul Zaman menampakkan diri secara vulgar. Karena Mbah Yai Qaddasallahu sirah diperintah oleh Rasulullah mentaklid doa yang di dalamnya ada doa ya ayyuhal Ghausu salamullah. Sebelum salat wajah belum ada doa robitoh, doa hubungan rohani kepada Sultanul Aulia. Hadirin hadirat yang kami hormati, karena ini masalah yang sangat krusial, sekali, mudah diingkari. Maka sebagaimana Rasulullah kalau tidak dibekali mukjizat oleh Allah, tidak akan diterima oleh umat. Nabi Rasul tidak diberi mukjizat oleh Allah, ditolak oleh umat. Kita ingat sejarah Nabi Ibrahim, keluarganya sendiri menolak. Azar keluarganya sendiri menolak. Seluruh masyarakat menolak. Sehingga di penjara Raja Namrud, hidup, dibakar hidup hati-hati. Nabi Ibrahim sebagai manusia dengan umatnya yang iman agak takut sedikit. Wahai umatku, kita tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim masuk kobaran api dengan doa yang kami sampaikan di depan tadi. Ketika masuk kobaran api, Ilahi anta wafidun fisama
wa ana wahidun fil ardi ya ilahi. Engkau Maha Esa ya Tuhanku. Aku manusia jagat raya di sini. Sekarang aku dibakar ya Allah. Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalam. Hai api, padamlah kamu untuk Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak tersentuh api. Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api, masih selamat. Setelah itu umat menerima Nabi Ibrahim. Tanpa ada mukjizat tidak akan diterima. Begitu pula Nabi Muhammad. Yang tidak begitu dikontra Nabi Sulaiman nanti itu. Karena raja, tidak ada yang berani kontra. Raja siapa yang wani? Kalau orang kecil Nabi Isa, Nabi Muhammad ngaku Nabi, dilawan oleh orang. Dianggap gila hormat, haus kehormatan dan sebagainya. Nabi Ibrahim keluar dari api, diterimalah oleh umat. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika belum menampakkan mukjizat Nabi Muhammad, dilempar batu, diejek, diusir, hati-hati terus. Setelah menampakkan karomah, mukjizat, barulah umat menerima. Begitu pula para sultanul aulia, Syaikhul Qadir yang masyhur itu dulu dikatakan gila, hati-hati kan? Dalam kitab Manaqib Syaikhul Qadir Nurul Burhan itu kita lihat Syaikhul Qadir dihina-hina masyarakat waktu itu. Setelah menampakkan karomah, barulah diterima umat. Begitu pula perjuangan Wahidiyah. Begitu pula Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Begitu pula Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu. Kita ingat Kanjeng Rama Yai awal mulanya lingkungan tidak menerima, bahkan maaf sebagian keluarga pun kurang menghargai hati-hati itu. Memang itu sunnatullah. Namun Allah tidak diam, karena Allah yang memerintahkan menjadi guru rohani untuk umat manusia. Jika sekiranya guru rohani kita yang ada di sini tidak diberi karomah oleh Allah, kita sendiri dan saya sendiri. Maaf, saya bukan orang Kediri. Untuk apa repot-repot ke Kedunglo? Berdoa di rumah kita masing-masing bisa. Kita dadang di Kedunglo untuk memberkah Kanjeng Guru. Hati-hati terus. Kita jauh dari di sini, tujuan utama kita mohon berkah, hati-hati terus, agar kita husnul khotimah. Hati-hati terus. Husnul khotimah itu mahal, hati-hati terus. Mahal surga itu, hati-hati terus. Hadirin hadirat yang kami hormati, jika maaf Kanjeng Rama tidak diberi karomah oleh Allah, sekali lagi lingkungannya sendiri menolak, maaf sebagian keluarga kurang menghargai waktu itu. Namun karena sahabat Rasulullah, perintah Allah, Allah lah yang melindungi dan menuntun beliau. Kita semua yakin merasakan karomah beliau. Oleh karena itu mohon izin, saya tidak menceritakan karomah panjenengan, karomah yang panjenengan rasakan. Maaf Kanjeng Rama Yai, karena ini Allah yang menghendaki panjenengan menampakkan karomah. Ada salah satu pengamal di Malaysia, namanya Muhammad Taufik. Kalau mungkin Tuan Muhammad mendengar dari live streaming, maafkan saya menceritakan karomah yang panjenengan terima dari Kanjeng Rama Yai. Pak Muhammad Taufik ini hari Jumat mau pergi Jumatan, dan alhamdulillah, masya Allah, hati-hati. Kalau saya lihat angkat topi saya, kalau membaca ya Sayyidillah spontan keluar air mata. Kalau ingat Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai spontan keluar air mata, hati-hati. Sebagai saya orang yang pintar bicara kadang iri. Saya kok keras betul hati saya. Pak Muhammad Taufik itu demikian. Ini alamatnya di Pelabuhan Kelang, Selangor, Malaysia sana. Dia naik sepeda motor mau pergi Jumatan. Di persimpangan lampu merah, traffic light, masyarakat sana menyebutnya.
Dia jalan, ditabrak, lori kalau di sana istilahnya. Kawan-kawan yang mendengar live streaming, ditabrak lori, hati-hati Rom. Sepeda motor jatah Pak Muhammad Taufik masuk di bawah truk niku wau. Pak Muhammad Taufik manggil Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai guru rohani guru Kanjeng Rama Yai. Spontan ya kodotan maaf Kanjeng Rama Yai. Ya kodotan mele-melean terjaga. Kanjeng Rama Yai rawuh hati-hati Rom. Memeluk Pak Muhammad Taufik dan memegang sepeda motor itu hati-hati. Lahiriahnya ada di Kedunglo, lahiriahnya sekarang ada di Nganjuk, lahiriahnya rohaninya memenuhi jagat raya hati-hati. Zaman dulu belum ditampakkan oleh Allah, mulai perjuangan wajah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Pak Muhammad Taufik terseret hampir 40 meter, 37 meter. Dihitung polisi karena waktu itu ada polisi. Ada 2 polisi. Akhirnya kendaraan diberhentikan oleh polisi. Polisi mengambil Pak Muhammad Taufik dari bawah kendaraan bawah truk. Pak Muhammad Taufik masih menangis, masih wiridan. Kanjeng Rama Yai, Kanjeng Rama Yai, Kanjeng Rama Yai. Akhirnya polisi memegang Pak Muhammad Taufik, dikeluarkan dari bawah truk, begitu pula sepeda motornya. Sehingga polisi heran. Pak Muhammad Taufik langsung berdiri. Polisi heran, dikira mati hati-hati. Secara akal mati sudah hati-hati. Tuan, kamu punya ilmu apa kamu? Kamu bisa sehat, bisa tidak terluka. Sedikit pun kamu tidak terluka. Pak Muhammad Taufik cerita, Bapak, Tuan, saya mengamalkan sholat wahidiyah. Guru rohani saya datang, guru rohani saya. Sehingga ustadz yang mau pergi ke masjid juga bertanya, Bapak kamu punya ilmu apa Bapak? Jawab, saya amalkan sholat wahidiyah. Guru rohani saya datang memeluk saya selamat. Hadirin yang hormati. Dari kisah ini pertanyaannya, bagaimana kita hadirin? Sadarkah kita senantiasa bersama beliau dimanapun kita berada? Sadarkah kita? Karena ada dawuh hadirin, kun ma'allah fa ilam takun fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka in kunta ma'ah. Wahai manusia, wahai pengamal wahidiyah, bersamalah kamu dengan Allah. Namun ketahui, bersama Allah itu hanya satu dalam konsep tasawuf. Hanya satu yang tamama ma'rifatika, sempurnanya ma'rifat. Hanya satu, sultanul aulia. Tidak ada 2 menurut kaidah tasawuf. Oleh karena itu, fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusilika ilallah. Maka bersamalah kamu dengan orang yang mampu bersama Allah. Sudahkah kita dimanapun kita berada merasa bersama guru rohani kita yang rohaninya memenuhi jagat raya? Hadirin hadirat yang kami hormati, ada dawuh man la syaikha fasyaitonu syaikuhu. Barang siapa yang tidak memiliki guru, setan gurunya. Barang siapa yang tidak ma'iyah, tidak bersama ghausuz zaman, kata ilmu tasawuf, setan yang menyertai kita. Jika kita tidak bersama beliau dimanapun kita berada, setan menyertai kita, kita akan su'ul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu hadirin, dalam kesempatan ini mari kita bersimpuh kepada Allah, tawasul dengan Hadratil Mukarram Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, jangan-jangan malam ini malam terakhir hidup kita hadirin. Besok siang, besok sore, tubuh kita sudah kaku terbungkus kain kafan di dalam liang lahat hadirin. Mari kita renungkan bersama. Selama saat ini kita tidak ma'iyah,
dengan beliau. Setan ma'iyah kita, hati-hati Rod. Iblis ma'iyah kita, hati-hati Rod. Mari bersama, hati-hati Rod. Kanjeng Rama Yai, apapun bentuk kami murid yang paling blonjong Kanjeng Rama Yai, temani Kanjeng Rama Yai kami dimanapun Kanjeng Rama Yai. Kami takut ditemani setan sampai akhir hayat kami Kanjeng Rama Yai. Wahai pengamal, mari bersama. Ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin. Ya sayyidi ya ayyuhal gaus, ya sayyidi ya ayyuhal gaus, ya sayyidi ya ayyuhal gaus. Hadirin, mari kita menangis. Mari kita menangis, hati-hati Rod. Neraka itu wujud, hati-hati Rod, bukan dongeng. Untuk apa kita hidup nanti di akhirat di neraka, di jahanam? Untuk apa kita hidup? Oleh karena itu perlu diketahui, hati-hati, Nabi Muhammad bersabda, yasfa'u yaumal kiamati salah satu, hadis riwayat Ibnu Majah, al ulama wal anbiya, nanti di akhirat yang mampu mensyafaati nabi dan ulama. Syabdul Qadir menafsiri yang makna ulama ini, nanti para gus akan mencari muridnya di akhirat sana, hati-hati Rod. Oleh karena itu, hati-hati Rod, mari kita bersimuh ngemis kasih sayang Kanjeng Rama Yai saat ini. Mari matur bersama-sama Kanjeng Rama Yai. Kami menyadari kami berlumuran dosa Kanjeng Rama Yai. Oleh karena itu kapanpun kami mati Kanjeng Rama Yai bersama dengan panjenengan, dan nanti di akhirat Kanjeng Rama Yai panjenengan cari kula sak rencang Kanjeng Rama Yai di nerakanya Allah Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai, ya sayyidi ya ayyuhal gaus, ya sayyidi ya ayyuhal gaus, ya sayyidi ya ayyuhal gaus. Hadirin, jangan lupa bapak ibu kita, kakek nenek kita yang membesarkan kita. Maaf, darah daging kita ini air susu ibu, hati-hati Rod. Kalau kita tidak bisa membebaskan bapak ibu kita dari neraka, anak durhaka kita, hati-hati Rod. Anak yang tidak tahu diri diuntungkan oleh orang tua. Oleh karena itu, hati-hati Rod. Mari kita umumkan Kanjeng Rama Yai. Kanjeng Rama Yai, bapak ibuku Kanjeng Rama Yai. Nanti di akhirat panjenengan cari Kanjeng Rama Yai. Ya sayyidi, ya ayyuhal gaus, ya sayyidi, ya ayyuhal gaus, ya sayyidi, ya ayyuhal gaus. Al-Fatihah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus Kanjeng Rama Yai, mohon maaf yang sebesar-besarnya Kanjeng Rama Yai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Innar rasul asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa minal ghaus an-nadruhul barakahul karomah. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.